Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel MC Titi. Nah, kali ini saya mau berbagi informasi seputaran dunia curi listrik ya, alias dunia PLTS. Nah, jadi informasi yang saya mau bagi ini mengenai pemasangan panel surya terhadap si MPPT-nya, mengenai spesifikasi MPPT apakah real. Nah, di sini akan saya kupas beberapa hal tentang si MPPT sejuta umat ini ya, si Paul MR. Nah, kebetulan ini adalah MPPT yang dikategorikan keluaran yang masih bagus ya, karena belakangan ini MPPT yang keluar itu bisa dipastikan KW. Nah, ini pembelian unitnya saya beli di bulan Mei, tepatnya di bulan April ya, April 2022. Nah, yang mau saya bahas itu mengenai panel surya yang saya pasang ya terhadap si MPPT ini. Nah, jadi peruntukan di tanggal ini ya, tanggal ini itu saya instalasi panel surya sebanyak 2 lembar, dimana masing-masingnya 500 watt peak. Nah, teman-teman bisa cek video unboxing panel surya yang saya maksud itu di sini ya. Nah, jadi umur panel surya itu kurang lebih sekitar hampir 2 tahun. Nah, jadi penampakan dari CCTV-nya itu ini dia tuh. Oke, jadi dulu sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu itu 2 lembar, tapi yang teman-teman lihat sekarang itu ini ada 1 lembar lagi, totalnya 3 lembar. Nah, ini baru saya tambah ya. Ini baru saya tambah per bulan Januari 2024. Jadi total sekarang ada 3. Nah, jadi melihat dari datasheet si panel surya ini per lembarnya, ini dia. Saya rangkai secara seri ya. Saya rangkai secara seri, maka akan menghasilkan tegangan maksimal ya. Tegangan maksimal itu 102. Bukan tegangan maksimal, ini tegangan rata-rata. Oke. 128,4 volt. Tapi kalau dimaksimalkan itu VOC-nya ya 155,1 volt. Ini total kali 3 ya, teman-teman. Nah, secara datasheet. Sedangkan untuk arus IMP-nya itu tetap, kalau rangkaian seri arus tetap tegangan naik. Nah, ISC-nya itu 12,28 volt. 12,28 ampere. Ini untuk seri yang 500 WP ya. Nih, ini dia MPPT-nya. Nah, pada saat saya pasang, ini kebetulan saya pasang tuh semalam. Ya, semalam. Karena ini baru saya instalasi di posisi di sini ya, teman-teman. Nah, sebelumnya kalau teman-teman perhatikan video saya yang sebelum-sebelumnya, ini panel surya berada di atap ini ya. Ini baru saya bongkar semalam juga, kemarin ya. Kemarin, dan saya letakkan saja di sini karena kedepannya saya ingin jadikan kanopi ini sebagai bangunan lantai 2. Oke, nah kita kembali ke bagian sini. Nah, setelah pagi hari ya, pagi hari terlihatlah tegangan yang tampil secara keseluruhan itu 138 volt. Nah, melihat dari spesifikasi si Paul MR ini, dia bisa mengcover hingga 150 volt. Ternyata ternyata statusnya 30. Kalau kita mengacu di bagian buku pedomannya, status 30 itu adalah ini. Tuh, naik mode, no charging. Kenapa bisa begitu? Setelah ditelusurin lebih dalam, status resminya adalah volt 71. Ini kenapa bisa 71? Dan artinya apa? Artinya ini dia.
Nih, 71 itu merupakan input tegangan PV itu tinggi, melebihi dari spek si MPPT-nya. Untuk pemecahan masalahnya itu decrease the PV pole voltage. Jadi perhatikan tegangan voltage-nya ya. Nah, kalau kita mengacu dari si POWMR ini, buku pedomannya, kita ambil di bagian mana ya? Nah, ini. Oke, kalau kita mengacu di bagian pedomannya ini, di sini saya menggunakan sistem 24 volt ya, tuh. Oke, sistem 24 volt, baterainya rangkaian 6 seri. Nah, berarti kita ambil acuannya di sini ya. Max PV input power 24 volt system. Nah, dimana jika MPPT yang digunakan adalah 60 ampere. Nah, ini 60 ampere ya teman-teman ya, MPPT-nya. Tuh. 60 ampere, maka spek yang bisa di-handle itu 1440 watt. Oke, 1440 watt. Dan voltage yang bisa diterima si MPPT ternyata 105 volt ya maksimal. Aduh, kacau ini. Saya pikirin 150 ini. Ternyata saya salah informasi teman-teman. Ini 105 volt. Nah, yang 100 di atas 150 itu sistem 36 volt atau 48 volt. Waduh. Sedangkan rangkaian seri yang saya maksud tadi itu VMP-nya itu 128,4 volt, VOC-nya 155,1 volt. Artinya ini MPPT bisa berpotensi pensiun ini. Pensiun dini disebabkan oleh kurangnya voltage ya. Nih 24 volt saya pakai ini. Kalau saya rubah ke 48 volt, yang akan dirubah nanti si inverter termasuk si baterai. Itu sudah ribet teman-teman. Nah, cost-nya lebih besar. Artinya berpotensi saya harus ganti nih MPPT-nya ke sini yang bisa mengcover 150 volt. Nah, kalau dilihat dari VOC-nya itu 155,1 volt. Oke, toleransinya masih bisa lah ya. Masih bisa masuk. Seandainya ini memang real, dia bisa mengcover 150 volt. Oke, jadi mungkin sebatas itu aja informasi yang bisa saya bagikan ya teman-teman. Nih, alhasil energi dari panel surya ya, energi listrik dari panel surya yang sebanyak 3 lembar ini belum bisa saya pakai ini ya. Belum bisa saya pakai sebab si MPPT-nya protect deh ini. Tuh, statusnya tetap 30 night mode. Dikarenakan si kode 71 nih, high voltage. 105 volt dia maksimalnya. Duh, udah melebihin batas memang. Oke. Nah, jadi itulah masalah yang dialamin sekarang. Ada bukan dua sih, ada beberapa konsep yang memang harus dipertimbangkan supaya biar bisa menggunakan 3 lembar secara seri ya, 500 watt peak per lembarnya. Yang pertama, ganti MPPT. Nah, kendalanya adalah tempatnya ini nggak muat ini.
Harus geser semuanya ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ganti sistem ke 48 volt. Si MPPT-nya tetap. Nah, yang harus diganti nantinya adalah inverter. Harus diganti ke 48 volt. Plus baterai yang ada di dalam ini, sistem 24 volt, harus diganti ke 48 volt. Artinya semua BMS itu tidak terpakai lagi. Wajib beli BMS yang khusus untuk sistem 48 volt. Aduh, dilema nih. Nah, saran dari teman-teman apa? Sistem mana yang harus dipakai? Dari segi cost bisa menekan supaya fungsionalnya bisa bekerja normal. Oke, bagi teman-teman, ajukan aja dulu di kolom komentar ya, di kolom komentar apa yang harus saya lakukan. Nah, jadi sampai di sini aja dulu videonya. Like jika suka, dislike kalau tidak suka. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk di subscribe supaya saya lebih rajin lagi untuk upload video yang bermanfaat. Share jika bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.